Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Supriyadi dari kelas 2A Penjas NPM 1921910117. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat gerak yang saya kerjakan pada tugas makalah saya. Dalam materi hakikat gerak ini ada terbagi dalam 3 poin. Yang pertama ada pengertian belajar gerak, yang kedua ada bentuk gerak, yang ketiga ada ranah gerak. Kita langsung saja ke materi yang akan saya paparkan. Poin yang pertama ada pengertian gerak. Saya mengambil dari beberapa para ahli. Pengertian belajar motorik atau gerak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Nah, saya mengambil pengertian tersebut dari para ahli. Saya mengambil 3. Yang pertama ada dari Smith 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Jadi yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan-latihan sehingga menghasilkan keterampilan atau gerakan yang lebih bagus atau disebut dengan keterampilan seperti itu. Yang kedua ada Oxendin dari Oxendin 1984 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Nah, dari kutipan Oxendin yang saya pahami, jadi bahwa belajar motorik adalah suatu proses perilaku di mana gerakan relatif yang menyangkut pautkan dengan latihan dan pengalaman. Nah, bisa kita hubungkan juga dalam pengalaman kita belajar karena ada pepatah mengatakan adalah pengalaman adalah bisa dijadikan guru belajar kita seperti itu untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga ada Rahan Tok 6 1988 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi naturalisasi atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Dari gambaran di atas diambil kesimpulan bahwa belajar gerak adalah suatu rangkaian proses perubahan perilaku yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman, latihan, dan untuk menampilkan gerakan terampil dan benar seperti itu. Kita masuk ke poin yang kedua. Dalam bentuk gerak juga saya mengambil 3 kemampuan dasar. Jadi ada bentuk-bentuk gerakan-gerakan sederhana yang dapat dikategorikan. Saya mengambil 3 bentuk gerak. Diantaranya yang pertama ada kemampuan lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah perilaku gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dibuktikan dengan adanya perpindahan tubuh dari satu titik ke titik yang lain. Gerakan-gerakan tersebut merentang dari gerak yang sifatnya sangat alamiah mendasar seperti merangkak, berjalan, berlari, melompat, sehingga ke gerakan yang sudah berupa keterampilan khusus seperti meroda, guling depan, hingga handspring dan back handspring seperti itu. Yang kedua ada kemampuan non-lokomotor. Kemampuan non-lokomotor diartikan sebagai perilaku gerak anggota tubuh mengitari prosesnya, perilaku tetap pada tempatnya dan tidak berpindah tempat. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong, menarik, mengangkat, dan menurunkan, meliputi dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. Gitu. Yang ketiga
ada kemampuan manipulasi. Gerak dasar manipulatif adalah gerakan memanipulasi atau memindahkan objek dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lain. Misalnya melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan gerakan lain yang berkaitan dengan lemparan dan tangkapan sesuatu. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian dari tubuh kita juga dapat digunakan. Seperti itu. Yang poin ketiga ada ranah gerak. Poin yang selanjutnya ada ranah gerak. Dari ranah gerak tersebut saya membagi menjadi 3 poin sama. Ranah yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup berbagai kegiatan mental otak. Semua yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang pertama pengetahuan atau hafalan atau ingatan. Yang kedua ada pemahaman. Yang ketiga ada penerapan. Keempat analisis. Kelima sintesis. Keenam penilaian, penghargaan, evaluasi. Seperti itu. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi. Seperti itu. Poin yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang berbeda-beda. Ranah afektif mencakup waktu perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai masing-masing. Nah, dari ranah afektif terbagi menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama ada menerima atau memperhatikan, yang kedua menanggapi, yang ketiga menilai atau menghargai, yang keempat ada mengatur dan mengorganisasikan, yang kelima ada karakterisasi dengan suatu nilai atau kelompok nilai. Seperti itu. Dan poin yang terakhir dari ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.